Alam semesta tidak statis, melainkan terus berkembang ke segala arah. Alam semesta membesar dan para ilmuwan sudah mengetahuinya hampir seabad lalu. Dan tingkatnya tidak stabil, makin banyak waktu berlalu, makin cepat alam semesta mengembang. Saat ini terjadi, bintang, planet, dan galaksi bergerak makin jauh sehingga menyisakan lebih banyak ruang di antara satu sama lain. Dengan begitu, alam semesta seharusnya menjadi lebih dingin seraya mengembangkan sebab alam semesta jauh lebih padat saat Big Bang terjadi dan jauh lebih panas. Saat mengembang, ruang angkasa mendingin sehingga menciptakan kondisi bagi planet, bintang, dan objek antariksa lainnya untuk terbentuk. Tapi sekarang lain cerita, para ilmuwan pun terkejut saat mengetahuinya. Tapi alam semesta kita sebenarnya makin panas. Ilmuwan mengamati suhu gas kosmik yang jauh dari planet asal kita dibandingkan dengan gas muda yang lebih dekat ke bumi. Karena kita mengukur jarak di ruang angkasa dengan tahun cahaya, area yang lebih jauh itu seperti pergi ke masa lalu, sementara area yang lebih dekat dengan kita seperti mengamati masa kini. Mereka menemukan bahwa suhu gas di ruang angkasa telah naik lebih dari 10 kali dalam 10 miliar tahun terakhir. Sekarang, suhu gas kosmik yang tersebar di seluruh alam semesta bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Wow! Saat alam semesta mengembang, gaya gravitasi melakukan bagiannya dan menarik gas serta materi gelap agak berat tentunya. Galaksi dan kelompok galaksi pun terbentuk dan proses ini sangat tidak beraturan. Saking berantakannya, makin banyak gas memanas saat semua ini terjadi. Ruang angkasa sangat panas saat baru terbentuk 13,7 miliar tahun lalu. Bagaimana jika ruang angkasa memanas seperti itu lagi? Para ilmuwan sedang mengamati situasi ini. Mereka menemukan bahwa suhu di ruang angkasa meningkat dengan mengukur gas kosmik menggunakan sesuatu yang disebut pergeseran merah. Ilmuwan biasanya memakai metode ini saat ingin melihat seberapa jauh jarak suatu objek antariksa. Yang lebih dekat dengan kita memiliki panjang gelombang cahaya lebih pendek. Makin jauh suatu objek, makin panjang pula panjang gelombang cahayanya. Dan mereka sekarang bisa menentukan suhu objek tertentu dari cahayanya. Rata-rata, ruang angkasa adalah tempat yang lumayan dingin. Cahaya yang tersisa dari Big Bang disebut CMB, yakni Cosmic Microwave Background atau radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Saking kuat dan intensnya, radiasi ini bikin seluruh alam semesta kita mandi cahaya. Ini satu-satunya hal yang secara signifikan memanaskan materi. Tapi ada banyak mekanisme lebih kecil yang membantu memanaskan materi di alam semesta. Dan semuanya bisa menggila jika ruang angkasa memanas. Seperti bintang, bintang memancarkan radiasi yang memengaruhi debu dan gas di dekatnya. Bintang juga memancar ke seluruh inframerah jauh, dan saat sebuah bintang masih pada tahap awalnya, radiasi yang berasal darinya membentuk struktur protoplanet yang terlihat seperti piringan. Piringan ini biasanya terbentuk dalam satu bidang, dan bintang pusat yang terang menghasilkan gas yang diterangi secara spektakuler ini. Ada pantulan biru dari gas ini. Sama seperti sistem planet kita, energi yang kuat dan gaya gravitasi menyebabkan tabrakan, debu, dan gas dalam pusaran tak terkendali yang membentuk planet. Itu sebabnya, sebagian besar planet di tata surya kita mengorbit ke arah yang sama. Begitulah arah pusaran raksasa ini berputar sejak dulu. Bintang aktif, galaksi yang bertabrakan, bencana alam bintang, lubang hitam, bintang neutron, alam semesta punya begitu banyak sumber energi. Dan saat kita mengelilingi materi normal di ruang angkasa dengan lingkungan energik seperti ini, ruang angkasa pun memanas secara drastis. Saat kita memanaskan sesuatu, energinya terpancar dengan cara tertentu. Dalam kebanyakan kasus, galaksi hanya punya beberapa area tempat bintang terbentuk di area tempat gas kolaps. Gelembung yang mengelilingi area itu mengandung hidrogen terionisasi. 3/4 dari matahari kita adalah hidrogen. Berkat hidrogen itu, matahari membuat kita tetap hangat. Di intinya, hidrogen berubah menjadi helium dan menyebabkan fusi atom. Yap, begitulah cara matahari melepaskan energinya.
Radiasi memanaskan semua gas itu hingga beribu-ribu derajat. Pada saat yang sama, radiasi mengionisasi sebagian besar atom dan molekul yang pada dasarnya berarti mengubahnya menjadi ion. Atom adalah partikel netral dan ion adalah partikel bermuatan negatif atau positif. Jika alam semesta memanas, matahari kita mungkin juga ikut memanas. Jika suhunya mencapai 30 derajat Celcius, matahari bisa cukup panas untuk mengionisasi semua material yang sebelumnya dikeluarkannya. Dan itu bisa menciptakan nebula planet. Ini akan menjadi nebula berbentuk cincin, terbentuk karena gas mengembang yang mengelilingi bintang yang menua. Saat suhu naik seiring berjalannya waktu, hidrogen terionisasi. Pada suhu beberapa ribu derajat, ini bisa mengubah nebula di tata surya kita menjadi warna pink dengan garis emisi. Matahari kita bisa mati jika mencapai suhu 50.000 derajat Celcius. Jika kamu bisa melayang di ruang angkasa dan mendekat, kamu akan melihatnya bersinar dalam rona hijau menakutkan karena oksigen yang terionisasi 2 kali. Fenomena energi yang lebih tinggi membuat lebih banyak galaksi bertabrakan. Ini makin memanaskan gas dan akhirnya menghasilkan emisi sinar X. Bagaimana dengan lubang hitam dan bintang neutron? Saat tak terkendali, keduanya bisa membentuk galaksi baru dan entah apa lagi. Mungkin kita akan punya lebih banyak maser juga. Maser adalah laser alami yang dihasilkan alam semesta kita. Muncul saat populasi besar molekul menerima sejumlah besar energi. Kini, para ilmuwan telah menemukan maser terkuat sekaligus terjauh hingga begitu kuatnya, maser ini lebih cerah dibanding cahaya yang dihasilkan 6.000 matahari dan hanya dalam 1 garis emisi. Mungkin saat itu kita akan menemukan maser yang lebih kuat, itu pun kalau kita masih ada di sini ya, karena saat alam semesta makin panas, radiasi kosmik juga makin kuat. Dan itu kurang bersahabat untuk kehidupan di bumi. Peningkatan radiasi kosmik bisa membahayakan kita, tak ada yang tahu apakah kehidupan masih akan tersisa di bumi jika itu terjadi. Atau apakah gaya gravitasi yang kuat akan menarik planet kita juga dan menabrakannya ke planet lain. Tapi mungkin kehidupan seperti yang kita tahu tak akan sepenuhnya hilang, atau jika itu terjadi, entah bagaimana kehidupan bisa menemukan jalannya sekali lagi, mungkin di masa depan yang jauh. Ada kemungkinan alam semesta kita bisa menopang kehidupan pada tahap awal. Mungkin kamu pesimis ketika membayangkan kekacauan yang disebabkan oleh Big Bang, tapi itu cuma di awalnya. Setelah keadaan sedikit tenang, sisa-sisa bintang besar yang paling awal membentuk planet berbatu. Di tata surya kita, Bumi, Mars, Merkurius, dan Venus adalah contohnya. Kamu tak bisa menginjakan kaki di planet yang lain karena planet-planet itu raksasa gas. Pada masa itu, radiasi masih lumayan kuat, jadi planet berbatu memiliki lingkungan yang memadai untuk terbentuk karena dibutuhkan banyak energi untuk pusaran debu dan partikel, lalu memanggang sebuah planet pada akhirnya. Periode waktu ini kira-kira bertepatan dengan momen ketika bintang-bintang pertama terbentuk di alam semesta kita. Bintang kuno jauh lebih besar dibanding matahari kita, namun umurnya lebih pendek. Bintang-bintang itu baru saja meledak sebagai supernova dan akan meninggalkan logam berat di sekitarnya. Itulah partikel-partikel asal mula planet berbatu. Radiasi menyebar ke seluruh alam semesta pada saat itu dan telah berubah dari waktu ke waktu dan kini hampir tidak ada lagi. 400.000 tahun setelah Big Bang saat atom hidrogen terbentuk, CMB hampir sepanas permukaan matahari. Dan sekitar 15 juta tahun setelah Big Bang, apa yang bisa bertahan di ruang angkasa? Ya, manusia bisa jika mereka memakai baju ruang angkasa yang canggih. Baju antariksa sangat dibutuhkan di ruang hampa udara di antariksa. Tanpa ini, kamu harus tetap di pesawat antariksa atau dalam hunian moduler di bulan atau Mars. Saat ini, NASA cuma punya beberapa baju antariksa lama yang siap pakai di luar pesawat antariksa, seperti Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Misi Artemis NASA ke bulan merencanakan pengadaan pakaian baru yang didesain bagi pria dan wanita. Anggarannya 3,59 triliun rupiah. Pakaian baru ini jauh lebih ramping dibanding baju antariksa lama dan jauh lebih modis. Tapi makhluk apa selain manusia yang bisa hidup di antariksa? 3 hewan bernama dikirim ke ruang angkasa dan semuanya pulang dengan selamat. Apa itu masuk hitungan? 2 anjing, Belka dan Strelka, menghabiskan waktu sehari di dalam pesawat ruang angkasa Rusia di tahun 1960 dan menjadi bintang di media massa begitu kembali.
Amerika Serikat mengirim seekor simpanse bernama Ham pada perjalanan 16 menit memasuki ruang angkasa. Ruang angkasa dimulai dari ketinggian 100 km di atas permukaan laut dan roket cuma butuh beberapa menit untuk sampai ke sana. Ham yang memakai baju antariksa melakukan semua tugas mengencingkan baju dengan mengagumkan. Ia diberi penghargaan di International Space Hall of Fame di Alamogordo, New Mexico. Namun, tardigrada bisa benar-benar hidup di ruang angkasa. Tardigrada atau sering disebut beruang air, berwarna coklat dan mirip beruang grizzly mungil dan merupakan salah satu hewan berkaki yang paling mini. Tardigrada berkaki 8. Kebanyakan spesies tardigrada tidak punya mata, tapi sebagian punya. Beruang air bisa dilihat dengan kaca pembesar yang baik karena rata-rata ukurannya sekitar 0,5 milimeter. Percikan sedikit air pada lumut dan tardigrada akan keluar. Hewan ini bisa berjalan sekitar 1 panjang badannya per detik dan berlari sekitar 2 panjang badannya per detik. Telur beruang air lebih mudah dilihat karena warnanya putih terang. European Space Agency membawa beruang air ke ISS dan meninggalkannya di luar selama 10 hari. Hewan itu bertahan. Mereka tetap hidup tanpa udara, air, dan hampir dalam kondisi hampa udara. Radiasi matahari berbahaya, dingin, dan panas ekstrim. Kedengarannya sulit kan? Dalam kondisi ekstrem, beruang air tergantung pada rangka luarnya untuk melindungi diri. Dalam tes laboratorium, rangka luar ini bisa menahan tekanan sebesar 6.116,7 kg per cm persegi. Itu baju antariksa yang tangguh. Beruang air bahkan telah membeku selama 30 tahun. Saat dihangatkan, hewan itu bangkit dan mampu bereproduksi. Ketika kita mencari kehidupan di ruang angkasa, mengeksplorasi Mars, bentuk-bentuk kehidupan ekstrem ini menjadi penting untuk dipahami. Jika beruang air bisa bertahan dalam semua kondisi lingkungan, bisa kita simpulkan bahwa kehidupan ada di mana-mana di ruang angkasa. Extremophiles adalah bentuk kehidupan dalam kondisi ekstrem, seperti yang mungkin ada di planet-planet lain. Gua Mobile di Rumania adalah salah satu tempat seperti itu yang bisa juga berada di planet lain. Semua kehidupan di bumi, di permukaan bumi, adalah berbasis karbon. Artinya, atom-atom karbon berfungsi seperti blok Lego universal yang menghubungkan atom-atom hidrogen, oksigen, dan berbagai molekul penyusun sel-sel organisme hidup. Gua Mobile tertutup setidaknya 2,5 juta tahun lalu. Air yang meresap melalui batu kapur telah membentuk danau di dalam gua itu, berisi campuran hidrogen sulfida dan bahan korosif serta amonia. Apa yang bisa hidup di dalam cairan beracun ini? Bentuk kehidupan berbasis belerang. Seluruh sistem ekologi tanpa cahaya atau fotosintesis ada di dalam Gua Mobile. Rantai makanan terbentuk pada kemosintesis, mikroorganisme yang makan bahan kimia berbasis belerang. 33 spesies makhluk berbasis belerang ditemukan hidup di lingkungan tak bersahabat di Gua Mobile. Udang, kalajengking, lipan, siput, dan sebagainya. Gua Mobile adalah dunia alien jauh di bawah tanah yang penuh kehidupan berbasis belerang. Jika makhluk-makhluk seperti ini ada di dalam Gua Mobile di bumi, apa yang bisa kita temukan hidup di ruang angkasa? Bakteri. Bakteri bisa hidup di ruang angkasa dan juga jamur. Bakteri membentuk dasar dari rantai makanan dan bakteri telah terbukti mampu hidup di ruang angkasa. Di tahun 1980-an, para kosmonot di stasiun ruang angkasa Mir mengeluh sesuatu telah tumbuh di luar jendela stasiun itu dan menghambat pemandangan ke bumi. Ternyata, setelah diperiksa, itu adalah bakteri dan jamur. Jendela-jendela yang terbuat dari kuarsa itu menjadi rusak dan melemah oleh apa yang tumbuh di permukaannya. Jamur juga ditemukan memakan tembaga sebagian kabel. Kapang ditemukan tumbuh di beberapa tempat di luar Mir. Stasiun ruang angkasa itu diserang oleh mikroorganisme. Ilmuwan menganggap ini sangat serius dan memulai penyelidikan. Sepertinya di lingkungan steril seperti ruang angkasa, bakteri keluar dari persembunyiannya saat nggak ada mikroorganisme lain di sekitarnya. Radiasi kosmik bahkan mungkin membantu mereka bermutasi dan beradaptasi terhadap lingkungan ruang angkasa. Kelihatannya bakteri justru tumbuh makin cepat di ruang angkasa daripada di bumi. Bertahun-tahun kemudian Amerika Serikat memutuskan untuk mengadakan eksperimen bakteri di stasiun ruang angkasa internasional. Mereka melapisi batuan dengan berbagai bakteri dan menaruhnya di luar stasiun itu. Sebagian bakteri enggak bertahan dalam kondisi keras ruang angkasa, tapi banyak bakteri bertahan.
satu keturunan bernama OU-20 bertahan selama lebih dari 1,5 tahun di luar ISS. Di luar modul Kibo milik Jepang, lengan robotika Kibo menaruh 3 panel dengan bakteri Deinococcus radiodurans atau singkatnya D-radiodurans. Bakteri ini bertahan di luar di antariksa selama 3 tahun. Ilmuwan yang memimpin eksperimen Jepang itu memperhitungkan bahwa bakteri itu bisa hidup selama 8 tahun di antariksa. Itu waktu yang cukup untuk bepergian ke Mars pulang pergi sebanyak 4 kali. Ini memunculkan beberapa pertanyaan menarik. Mungkinkah kehidupan telah datang ke bumi dari Mars dalam batuan ruang angkasa? Dan yang lebih penting, bisakah bakteri menular datang ke bumi dalam batuan antariksa? Tiba-tiba, apa yang semula cuma dianggap ada dalam novel dan film sci-fi, sekarang menjadi subjek penelitian ilmiah. Lalu ada meteor Mars. Antarktika adalah tempat terbaik untuk menemukan meteor karena tertutup es. Es di wilayah perbukitan Alan, Antarktika, terkunci di tempat oleh konfigurasi gunung di sekitarnya. Es di sini menyublim. Itu berarti es menguap tanpa pernah mencair, tapi langsung berubah menjadi uap. Ketika es di wilayah perbukitan Alan menyublim, semua meteor yang telah menghantam es selama ratusan atau ribuan tahun menjadi terekspos. Para pemburu meteor benar-benar naik mobil salju dan memungutnya dengan tang. Mereka tidak menyentuhnya untuk mencegah kontaminasi dengan bakteri manusia. Mereka memasukkan meteor itu ke dalam kantong, memberinya nomor, dan mencatat lokasi serta fakta terkait lain tentang meteor itu. Begitulah meteor ALH84001, meteor Mars ditemukan. Karena bumi dihantam sekitar 17 meteor tiap hari, selama ribuan tahun, angkanya melambung. Hampir semua tempat pernah dihantam meteor pada suatu ketika. Berselang 11 tahun, atap 2 rumah di jalan yang sama di Wethersfield, Connecticut, telah berlubang karena meteor seberat 0,45 kg. Tapi cuma beberapa meteor langka yang pernah datang dari Mars. 126 meteor sekarang telah diidentifikasi berasal dari planet merah itu. ALH84001 berasal dari Mars. Ilmuwan mengetahui ini sebab Amerika Serikat telah mendarat di Mars dan mengambil berbagai sampel batuan Mars serta komposisi atmosfer planet Mars. ALH84001 mengandung gas-gas yang sama dengan atmosfer Mars dan memiliki komposisi kimia serupa dengan batuan itu. Tapi, meteor itu juga mengandung sesuatu yang lain, sebuah bentuk kehidupan yang menjadi fosil. Telah banyak terjadi perdebatan tentang objek di dalam ALH84001 adalah bakteri yang menjadi fosil atau bukan, atau justru deposit mineral. Tapi, penelitian di atas ISS menegaskan bakteri bisa hidup dalam jangka waktu lama di ruang angkasa. Jadi, sangat mungkin beberapa bakteri bisa menempuh perjalanan ke bumi dari Mars di dalam sebuah meteor. Wahana ruang angkasa Amerika Serikat di Mars, Perseverance, baru-baru ini menemukan molekul organik di dalam batuan Mars. Bahan organik ini adalah karbon dan hidrogen. Nggak akan diketahui apa molekul organik ini dihasilkan oleh organisme hidup atau semata-mata oleh reaksi kimia sampai sampel-sampel dikembalikan ke bumi beberapa saat sebelum tahun 2030. Pencarian kehidupan di Mars berlanjut. Tapi, Mars bukan satu-satunya tempat dalam tata surya yang mungkin memiliki kehidupan. Bulan Jupiter, Europa, mungkin juga punya kehidupan. Seluruhnya tertutup es air setebal berkilo-kilometer. Europa mungkin memiliki laut air asin di bawah kerak esnya. Es berfungsi seperti selimut isolator yang dipadukan dengan proses termal internal dalam inti Europa. Berarti air laut di Europa mungkin hangat. Misi Europa Clipper Express adalah mengamati kondisi kehidupan di Europa. Dengan muatan 9 peralatan pengamat, Europa Clipper akan berusaha mengamati semua yang mungkin terjadi. Clipper mengorbit di atas Europa, termasuk komposisi kimia materi kemerahan misterius yang dikeluarkan ke atas permukaan es dari laut di bawahnya. Apa kemungkinan materi kemerahan ini? Mungkinkah ini senyawa kimia tertentu? Atau mungkin ini krill, udang, ikan, bentuk-bentuk kehidupan seperti yang ditemukan di Gua Mobile? Atau sisa-sisa narator sisi terang? Tetaplah bersama kami. Matahari kita
Skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam. Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Parasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari massa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget, tapi masanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat, hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos. Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton massanya setiap detik, dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau massa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua, waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong, kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang loh, tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal, perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laik Huni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari. Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya. Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut.
Selain itu, planet kita jadi lebih berangin, bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat, dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget, orang-orang menjerit histeris karena panik, dan sekitar 1 menit lagi, kita akan terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga, kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani, dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata, bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda, sehingga matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita, tapi sebetulnya kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu, atau mungkin udah didepak entah kemana. Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km atau seukuran satu kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif alias proton dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan. Situasinya menjadi sangat sulit, dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya, dan akhirnya seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau, dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik, sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1/5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih, tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam, tapi prosesnya nggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa, dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun, jadi sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya, dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi, dan setelah kehabisan bahan bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar, tapi volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan nggak akan terbentuk tanpa matahari, dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat, jadi kemungkinan manusia sudah nggak di tata surya ini lagi. Tapi bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat dan amburadul. Kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nun jauh di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar, boom.